Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salamati Zainani dengan NPM 215061095 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Oke, di sini ada dua pembahasan atau soal. Untuk bagian pertama, terdapat judul Implementasi Algoritma A-Search untuk menyelesaikan puzzle 8 dalam permasalahan pencarian jalur optimal. Saya menggunakan Informed Heuristic Search Algoritma dalam kasus untuk pencarian puzzle 8 dalam permasalahan jalur optimal. Untuk referensinya, terdapat buku yang telah dosen kami berikan, yaitu AIMA, dengan chapter 3, yaitu Solving Problems by Searching. Khususnya pada bagian 3,5, Informed Heuristic Search Strategies, di mana A-Search akan dibahas secara detail. Untuk teknis AI-nya yaitu searching dan algoritmanya yang digunakan adalah iSearch, di mana ada dua fungsi atau rumus, yaitu GN sebagai biaya dari titik awal kode N dan HN yaitu estimasi biaya dari N ke tujuan. Lalu fungsi totalnya ada Fn sama dengan Gn plus Hn. Untuk programnya di sini, jadi untuk puzzle 8 itu permainan ubin yang berbentuk 3 kali 3 dengan satu slot kosong. Nah, di sini kita mulai dari kodenya. Yang pertama ada import library hipkey. eh untuk jadi library hipkey ini berfungsi sebagai priority key. Lalu di sini ada definisi untuk goal state atau kondisi final akhir dari si puzzle-nya ini. Kemudian di sini dibuat dictionary goal positions untuk mencatat posisi ideal setiap langkah. Lalu ada fungsi distance. Manhattan distance ini sebagai kondisi akhir dari puzzle. Lalu untuk dictionary goal positions untuk mencatat posisi ideal setiap angka. Kemudian ada lagi fungsi dari Manhattan Distance sebagai heuristik. Fungsi ini menghitung jarak setiap angka dari posisi sekarang ke posisi yang akan dituju berdasarkan selisih baris dan kolom. Kemudian ada fungsi ini get neighbors untuk menghasilkan semua state yang bisa dicapai dari satu langkah pergerakan ubin kosong atau nol ke arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, fungsi utamanya itu adalah A star atau A search ini yang memproses pencarian berdasarkan nilai total Fn sama dengan Gn plus Hn. Program akan memilih state dengan nilai Fn terkecil terlebih dahulu. Nah, setelah semua state dicek, ketika goal ditemukan, program mengembalikan urutan langkah solusinya. Lalu untuk outputnya dapat dilihat. Yang pertama ini, jadi untuk slot yang kosong ini masih di tengah antara 4 dan 6. Kemudian untuk langkah yang kedua, dia ini sebenarnya geser ke bawah. Jadi dia gantiin si 5 itu, 5 ini. Nah, kemudian untuk yang langkah ketiga ini, nolnya ini sudah berganti ke sini. Jadi dia tuh urutannya kayak gini, set, set gitu kayak ke bawah, lalu ke kanan, nolnya terakhir di sini, final state-nya atau goal state-nya. Lanjut ke bagian kedua, di sini ada judul klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Pada bagian ini, saya menggunakan pendekatan artificial intelligence.
Oke, menggunakan teknik learning khususnya untuk supervised learning di mana algoritma belajar dari data berlabel untuk melakukan klasifikasi. Dataset yang digunakan ini terdiri dari tiga jenis bunga iris, yaitu ada Stosa, Virginica, dan Versicolor. Nah, setiap data dari bunga klasifikasi berdasarkan panjang dan lebar kelopak atau petal, serta panjang dan lebar dari sepal. Sepal itu, petal itu kan mahkota, kalau sepal itu kayak kelopaknya gitu. Menggunakan tekniknya menggunakan learning atau supervised dengan algoritma KNN. Langsung saja ke kodenya. Di sini saya terdapat library pandas yang diinisialisasi sebagai PD dan library NumPy sebagai NP. Lalu ada library sklearn model selection. Ini untuk mengimport atau membagi data train, latih, dan tes uji. Kemudian ada sklearn atau library processing untuk mengimport atau mengimport label encoder, yaitu mengubah string menjadi numerik. Kemudian ada library neighbors, yaitu mengimport algoritma KNN ini sebagai klasifikasi. Lalu ada library sklearn matrix untuk menghitung akurasi skor, F1 score, classification report. Ada dua library Seaborn sebagai SNS dan Matplotlib sebagai PLT untuk visualisasi grafiknya. Oke, di sini kita mengupload dulu dengan fungsi df, mengupload datasetnya, kemudian melakukan label encoder atau mengubah string menjadi numerik, yaitu bunga bunga setosa, virginica, dan versicolor itu 0, 1, dan 2. Lalu memisahkan dua data menjadi fitur dan target, di mana X itu fiturnya dan target itu sebagai Y. X ini fiturnya untuk semua kolom kecuali spesies, karena di sini ada fungsi drop, jadi itu untuk menghapus kolom dari spesies. Lalu Y ini spesies itu dijadikan sebagai targetnya atau outputnya. Di sini ada fungsi split data, yaitu memisahkan data menjadi dua, yang data latihnya itu 80% dan data ujinya 20%. Kemudian ini ada inisialisasi dan latih model KNN. Menggunakan model K menggunakan model KNN, lalu menggunakan data yang telah dibagi menjadi dua. Sini kemudian ada prediksi. Nah, di sini ada evaluasi modelnya. Akan dilihat bagaimana akurasi dari model tersebut, apakah rendah atau tinggi. Kemudian visualisasinya menggunakan tadi Matplotlib dan Seaborn. Nah, di sini dapat terlihat menggunakan model KNN mendapatkan akurasi sebesar 1. Artinya dia sangat-sangat bagus untuk eh, klasifikasi bunga ini. Nih, dapat dilihat untuk akurasi tiap jenis bunganya. Kalau 1 itu artinya benar atau bagus, akurat. Kalau dia 0 atau jauh dari 1 artinya tidak akurat. Nah, untuk yang 0 ini sebagai klasifikasi bunga setosa, untuk 1 sebagai versicolor atau virginica, yang 2 ini berarti versicolor kalau nggak virginica. Untuk yang X ini merupakan fiturnya, untuk yang ini merupakan targetnya atau outputnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.